penjualan. Penjualan ini sangat luas ya, tapi saya hanya bahas sedikit saja. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah trade selling, yang kedua missionary selling, yang ketiga technical selling, dan yang terakhir new business. Trade selling ini yang biasa kita jumpai yang mainstream gitu. Kalau missionary selling itu tujuannya untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya penjualan. Biasanya missionary selling ini dipakai untuk pengusaha-pengusaha yang baru memulai produknya ke pasaran. Nah, misalkan ada produk baru nih, biasanya untuk meningkatkan penjualan, maka harganya diturunkan. Oh, lagi promo, yang penting banyak yang beli. Gak apa-apa gak untung, yang penting banyak yang beli. Karena tujuannya memang misinya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Terus ada juga technical selling. Nah, ini lebih pro lagi. Misalkan sekarang ada yang jualan buku gitu ya, jualan buku ke kita gitu. Ketika ditawarkan ke kita itu tidak, ini Kak mau jualan buku ini bagus nih buat anak SMA, nggak gitu. Tapi mereka akan ngasih tahu dulu, zaman sekarang tuh PJJ online, semuanya ilmu tuh bisa kita dapatkan melalui Google misalkan. Guru-guru udah ngasih materi melimpah banyak gitu. Tapi tahu nggak seefektif apa sih apa yang kita dapatkan di sana, kata penjualnya gitu kan. Ini nih saya hadirkan buku, kayaknya cocok untuk Ananda yang sedang PJJ, karena ini adalah buku rangkuman beberapa mapel, terus ada soal-soal ujiannya dan lain sebagainya, dan cocok untuk kita belajar di rumah sendiri misal. Nah, itu kan lebih ke personal ya. Nah, itu namanya persuasif. Biasanya dilakukan oleh para BA atau apa namanya tuh, sales gitu ya. Nah, itu technical selling. Terus ada new business. New business ini adalah transaksi baru, menciptakan transaksi baru. Dulu yang namanya transaksi online itu adalah new business, tapi sekarang udah nggak new business lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas terdengar suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul kembali melalui tatap muka daring ini, dan sudah pada tahu kan ya bahwa kita jadwalnya berubah untuk tatap muka daring prakarya dan kewirausahaan kelas 11 berubah menjadi setiap hari Senin jam 10 pagi. Jadi nanti untuk luringnya, untuk tugasnya itu dikerjakannya sama hari Senin depan juga. Cuman waktunya lebih fleksibel. Jadi misalkan yang Senin depan kalian PTM-nya sesi 1, maka setelah pulang sekolah baru bisa mengerjakan tugas prakarya atau tugas mapel lainnya yang hari ini tatap muka daring, seperti itu. Mudah-mudahan dengan perubahan jadwal ini bisa merubah statement I hate Monday menjadi I miss Monday gitu ya. Karena kalian juga walaupun sudah melepas rindu kemarin PTM masuk bertemu dengan guru-guru di kelas, tapi tetap untuk beberapa mapel seperti prakarya kita masih tetap berhadapan di depan layar monitor seperti ini. Berikan senyuman terbaik kalian bagi yang belum menyalakan kameranya, dan kita doakan bagi teman-teman kalian yang mungkin ada yang sedang sakit, ada yang berhalangan hadir karena ada urusan tertentu yang mungkin menurutnya lebih penting. Jadi kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menghadapi apa yang dijalani kita hari ini, termasuk kita semua yang sedang melaksanakan tatap muka daring ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, silahkan untuk dibuka
ruang kelasnya masing-masing. Jangan lupa absensinya sekarang berubah menjadi setiap hari Senin dari jam 10, mulai jam 10 maksudnya. Jadi silahkan dibuka ruang kelasnya. Silahkan untuk mengisi seperti biasa 10 soal. Nanti akan dipilih 5 peserta terpilih yang akan mendapatkan voucher dari Sim Project penambahan poin 5 poin, dan nilai tersebut bisa diklaim untuk PTS atau PAS. Seperti kemarin ada yang mengklaim untuk PAS, ya udah berarti nanti ya penambahan nilainya berarti untuk PAS. Jadi bagi kalian yang kemarin mendapatkan voucher bisa diklaim melalui ruang kelasnya masing-masing, tinggal masukkan nama dan kelasnya bagi yang ingin menambah nilai PTS. Kemarin ada nih yang menambah nilai PTS tapi ternyata PTS-nya 100 jadi 105 tuh ya. Jadi sama saya tidak diproses karena melebihi, kalau nilainya udah 100 ya mungkin bisa disedekahkan buat temannya atau mungkin bisa disimpan nanti buat PAS, siapa tahu PAS nilainya kurang misalkan. Jadi kalau yang nilainya di atas 95 tidak perlu menggunakan voucher ya, karena nanti nilainya jadi 105 atau 102 dan sebagainya. Kuis dan tes ini setiap tatap muka daring selalu ada ya untuk prakarya, untuk mengisi atau menambah nilai harian kalian. Jadi nilai harian ini menentukan juga nilai rapor nanti. Jadi nilai rapor itu tidak hanya murni nilai PTS, justru nilai PTS, nilai PAS itu hanya nilai tambahan, persenannya hanya sedikit. Tapi yang besar itu yang setiap hari, setiap pelajaran, seperti hari ini kalian melaksanakan tatap muka daring, mengisi resume, terus mengisi kuis, mengisi tes, menjawab soal dan lain sebagainya pada saat hari mata pelajaran prakarya hari ini, itu yang akan menambah nilai untuk rapor kalian masing-masing. Jadi bukan nilai murni PTS, nilainya PTS 100 tapi hariannya kecil, ya pasti akan kecil nanti hasil raportnya. Ya, waktunya tinggal sedikit lagi, silakan diselesaikan. Jadi nanti bagi yang mendapatkan voucher itu sekali lagi saya ingatkan bisa diklaim untuk diri sendiri atau untuk temannya ingin disedekahkan, misalkan saya mah dan nilai PTS PAS-nya bagus kok 90 misalkan, saya nggak butuh voucher ini tapi saya dapat, silahkan bisa disedekahkan. Caranya tetap mengisi di ruang kelasnya masing-masing tapi cantumkan nama temannya siapa, misalkan saya contohnya siapa ya yang dapat kemarin, misalkan saya dapat nih kelas 11 MIPA A misalkan. Terus saya ingin sedekahkan kepada teman saya namanya Ujang di 11 MIPA E misalkan. Nah, saya tuliskan tuh nama Ujang kelas 11 MIPA E tapi menggunakan akun saya, mengisi di klaim vouchernya kayak ngisi tugas gitu, ngisi formnya seperti itu. Oke, sudah ada 5 peserta terpilih yang akan mendapatkan voucher penambahan nilai 5 poin. Yang pertama ada Neta Indriani. Yang kedua ada Kaylair. Betul nggak? Saya takut salah nih. Kaylair. Ada namanya. Terus yang ketiga ada Muhammad Nizar Putra Rabbani. Yang keempat ada Hana Nabila. Dan yang kelima ada Salsabila. Jadi nanti ditunggu aja, nanti saya japri vouchernya. Nah, bagi kalian yang mendapat voucher terus-terusan, mungkin ada yang saya dapat lagi dan sebagainya. Ini kesempatan buat kalian untuk membantu temannya dengan cara mengklaim atas nama temannya sendiri untuk mendapatkan penambahan nilai. Jadi ada sedekah nilai istilahnya gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah usaha. Kemarin kan kita sudah mencoba merencanakan dan melaksanakannya itu seperti apa. Sebagian kecil kita bahas kemarin. Nah, kali ini kita
akan bahas tentang bagaimana cara mempertahankan usaha. Nah, sebelumnya ada leaderboard, ada apa ya namanya klasemen sementara gitu ya. Selama tengah semester ini yang paling responsif di dalam ruang kelas, ini datanya berdasarkan ruang kelas ya, bukan saya pribadi. Jadi berdasarkan sistem di sini di MIPA A ada yang pertama selamat, ada Adristianda, terus ada Bagus, ada Intan. Ini tiga besar di kelasnya dalam rangka paling responsif di dalam ruang kelas. Nah, bagi yang urutan zona degradasi nilai nih, zona degradasi, hati-hati harus semakin ditingkatkan. Mungkin kendala teknis ya, bisa mungkin kekurangan memori, kuota dan sebagainya. Kalian bisa upayakan sebetulnya, bisa di apa namanya, diusahakan lah gitu ya. Pasti bisa kok kalau kita benar-benar niat gitu, itu pasti bisa. Di sini belum ada yang mendapat grade A ya, baru B gitu. Jadi silahkan mungkin nanti di akhir semester ada yang dapat A, mudah-mudahan. Di kelas 11 MIPA B ada tiga besarnya, ada Rishad Ben, terus ada Alia Rizkyani dan ada Regina Natasha. Jadi selamat kepada kalian bertiga sudah menjadi yang paling responsif di ruang kelas. Selanjutnya di kelas MIPA C ada Fitriani, ada Naila, dan Esya yang menjadi tiga besar paling responsif di ruang kelas. Di kelas MIPA D ada Sabila Anggraini, terus ada Sanda Aulia dan Salsabila yang paling responsif di MIPA D di dalam ruang kelas. Terus selanjutnya ada di kelas MIPA E ada Rizky April, ada Adrian Fajar dan Filia Malahayati yang menduduki klasemen sementara paling atas, paling responsif di ruang kelas. Jangan berkecil hati bagi kalian yang di zona degradasi, masih bisa diupayakan untuk melaksanakan atau menyetorkan, mungkin tugasnya udah selesai, cuman belum diupload di ruang kelas. Jadi silahkan diupayakan, dioptimalkan. Adapun masalah teknis bisa dikomunikasikan ya. Bisa dikomunikasikan atau bisa juga kalau kalian di rumah punya saudara yang banyak, bisa juga tuh minjem dulu gadgetnya misalkan. Di browser pun bisa sebetulnya. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi Ruang Guru ya, bisa buka di browser. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang analisis SWOT. Nah, tadi itu ada kasus namanya kedai kopiku. Nah, kedai kopiku ini keywordnya di sini nih. Dia di pinggir jalan, setiap hari ramai dilalui kendaraan. Ini berarti privilege-nya ya, keuntungan dari kedai kopiku tuh dia ada di pinggir jalan. Dimana kalau yang di pinggir jalan itu lebih mudah diakses oleh customer. Gitu. Terus kelemahannya, nih di sini ada belum lama berdiri. Nah ini bisa jadi mungkin ini adalah kelemahannya. Gitu. Terus ada juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki pesaing kedai kopi lain. Nah, itu bisa jadi kekuatan atau mungkin apakah itu peluang, apakah itu kekuatan. Nah, kita bahas kira-kira seperti apa. Nah, ini memiliki ciri khas, lokasi yang strategis, ini ternyata adalah kekuatan. Nah, peluangnya itu bukan memiliki lokasi yang strategis. Kan secara pemahaman awam gitu ya, kalau saya sendiri juga, wah kalau peluang nih, kalau kita punya toko di pinggir jalan, peluangnya bagus. Seperti itu kan bahasanya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di dalam analisis SWOT, bahwa peluang itu adalah suatu suatu momen atau keadaan atau lingkungan gitu ya, yang memang menjadi pendukung dalam sebuah usaha tersebut. Nah, saat ini tren minum kopi itu lagi ngetren misalkan. Kalau dulu kan, kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau dulu gitu ya, itu lagi ngetren tuh kopi dan senja gitu.
ngopi sambil memandang senja gitu. Itu faedahnya apa? Saya juga nggak tahu gitu ya. Ngopi sambil senja buat apa gitu ya. Padahal kan ngopi itu bisa dengan apapun ya, tidak harus menunggu senja gitu. Nah, itu salah satu contoh dari peluang. Bedanya peluang dengan kekuatan. Ini kadang suka ada yang ketukar nih kemarin. Mana kekuatan, mana strength, mana opportunity. Kalau weakness sudah jelas ya, yang namanya kekurangan di sini itu pasti menjadi weakness. Nah, analisis SWOT ini tidak hanya diterapkan ke dalam sebuah bisnis atau usaha. Ini sangat bermanfaat buat diri kita masing-masing. Buat pribadi kita, kita mau jadi apapun, itu akan bermanfaat. Misalkan saya pengen menjadi sesuatu, saya nanti lulus SMA tuh pengen jadi ketua apa gitu kan, atau menjadi caleg misalnya, atau saya pengen jadi PNS, saya pengen jadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu kan kita bisa analisis diri kita sendiri. Kita bisa mengevaluasi dengan analisis SPOT ini. Misalkan kekuatan saya tuh sukanya sepak bola gitu ya. Tapi kelemahannya saya nggak suka matematika misalkan. Peluangnya saat ini sekolah sepak bola kayaknya nggak ada yang bagus gitu, misalkan gitu ya. Terus ancamannya kalau saya matematikanya kurang terus, wah saya bisa-bisa nggak naik kelas nih gitu. Saya bisa-bisa nggak lulus SMA gitu. Padahal saya kekuatannya adalah sepak bola, terus peluangnya kecil untuk berkarir di sekolah sepak bola misalkan. Dan ancamannya tidak naik kelas kalau nilainya kecil. Nah, setelah kita menganalisis diri kita sendiri, baru kita mengambil keputusan. Keputusannya apa nih? Wah, ternyata saya kurang di matematikanya. Berarti keputusannya saya harus belajar lebih. Bisa ke teman, bisa les, bisa tanya yang lebih ahli, misalkan teman saudara, kakak, atau yang ada di lingkungan rumahnya misalkan. Atau bisa intens langsung minta tugas ke gurunya atau les secara daring gitu ya, di WA, Bu saya mau minta tugas pengen tambahan misalkan, ada nggak supaya saya bisa lebih paham misalkan. Nah, itu kan sebuah keputusan yang diambil setelah dianalisis. Dalam sebuah bisnis juga seperti itu. Ketika di sini kedai kopiku ini analisis SWOT-nya seperti ini, maka keputusannya dia kan kekurangannya belum lama didirikan, otomatis orang itu tidak mudah percaya kan, wah kayaknya itu kopinya kopi saset deh, bukan kopi asli gitu ya, bukan kopi yang beneran gitu, karena tidak meyakinkan, karena kopinya nggak, kurang terkenal gitu, karena baru launching gitu. Berarti dia harus nguatin diri, harus menonjolkan keunggulannya, kekuatannya apa, dia punya ciri khas. Nah, gimana caranya orang tahu? Kan ini kan belum lama, orang nggak mungkin tahu kan dia punya kopi yang memiliki ciri khas gitu. Gimana caranya? Ya lakukanlah promosi, bagi-bagi kopi gratis misalkan. 100 kopi gratis untuk hari ini hanya untuk pelanggan pertama gitu. Dengan syarat pembelian 50.000 misalkan kayak gitu. Itu kan sebuah keputusan yang diambil dari hasil analisis SWOT. Masih banyak keputusan-keputusan lain yang diambil hasil dari SWOT ini dalam rangka mempertahankan sebuah bisnis. Jadi terus dianalisis, apalagi nih yang kurang, apalagi nih peluangnya, diambillah keputusan-keputusan strateginya dalam melaksanakan sebuah bisnis. Seperti itu. Ada yang ditanyakan tentang analisis SWOT? Cukup ya? Biar lebih cepat. Nah, dalam mempertahankan usaha ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jadi bukan ta'aruf, bukan berteman, bukan itu maksudnya ya, tapi menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu pertama misalkan harus ramah ya, CS-nya misalkan harus ramah, terus penampilannya harus baik, menjamunya harus seperti apa, itu kan menjamu pelanggan kita. Kalau dalam store-nya toko, berarti pada saat datang itu disambut biasanya suka dengan ada ucapan-ucapan selamat gitu kan,
Nah, kalian bisa berstrategi di sana. Kalau daring atau online gitu ya, biasanya kan lewat chat. Nah, dengan chat itu kata-katanya itu juga harus diramu, diramu bagaimana caranya berkomunikasi dengan pelanggan via teks atau via chat gitu. Selanjutnya adalah metode pemasaran yang kreatif. Jadi harus semakin ke sini semakin harus kreatif. Jangan pemasarannya gitu-gitu terus gitu. Jadi setiap harinya harus di-upgrade apalagi nih yang belum gitu ya. Selanjutnya ada mengelola keuangan bisnis dengan baik. Nah, ini biasanya bisa bekerja sama dengan financial planner kalau memang perusahaannya udah besar ya. Tapi kalau kita perusahaan atau usahanya baru kecil-kecilan, caranya adalah dengan minimal memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis kita. Misalkan kita cuma jualan gorengan gitu ya, nggak seberapa uangnya, hasilnya mungkin lebih besar uang pribadi kita, tapi tetap jangan dicampur, harus dipisah. Kalau bisa dompetnya dipisah gitu. Atau rekeningnya dipisah supaya nanti lebih mudah mengelola keuangannya. Selanjutnya perhatikan sumber daya manusianya. Jadi kalau kita sudah punya perusahaan besar, maka perhatikan karyawan kita, perhatikan manajer kita atau semua orang yang ada di perusahaan tersebut. Selain memperhatikan kinerjanya, juga perhatikan kesejahteraannya. Jangan sampai nanti orang-orang terbaik kita malah meninggalkan perusahaan kita karena mungkin gajinya sedikit, tidak ada tunjangan, tapi kerjanya 24 jam misalkan. Jadi jangan salahkan kalau nanti ada perusahaan yang ditinggalkan beberapa karyawan terbaiknya dan mereka malah buka perusahaan yang lain gitu di luar yang awalnya. Ya, itu jangan sampai. Ini salah satu cara supaya usaha itu bertahan. Maka perhatikan sumber daya manusianya. Selanjutnya adalah bayar dan tagih tepat waktu. Jadi ada yang namanya perusahaan itu kan ada pembayaran, ada penagihan. Baik itu kita bayar utang ke orang lain, cicilan mungkin ada gitu ya, atau bayar bulanan listrik, bayar kuota internet mungkin kalau bisnisnya online, atau mungkin bayar supplier, termasuk bayar gaji, termasuk membayar pajak dan lain sebagainya, itu harus tepat waktu. Karena semakin dinanti-nanti, semakin terlewatkan, nih semakin setiap bulan menumpuk. Nah ini bahaya. Banyak tuh perusahaan yang bangkrut itu rata-rata karena tidak tepat waktu dalam sebuah pembayaran operasional perusahaan tersebut gitu, apapun itu gitu ya. Terus selanjutnya adalah konsultasi dengan ahlinya. Kalau kita pengen benar-benar fokus di dunia usaha, ini harus benar-benar ada konsultan bisnisnya. Banyak sekarang konsultan bisnis yang bisa diajak kerjasama gitu. Adalah banyak, tinggal cari aja di internet, banyak banget yang beriklan untuk menjadi konsultasi bisnis gitu. Terus selanjutnya adalah jangan berhenti. Ini yang paling simpel supaya usaha kita bertahan, tidak berhenti ya jangan berhenti. Sekalipun kita bangkrut, gagal, jangan berhenti, teruskan, lanjutkan. Nah, ini semua harus disusun menjadi sebuah strategi bisnis. Nah, analisis yang tadi itu kan diambil keputusannya untuk menyusun strategi. Nah, aspek yang paling utama banyak sih, tapi yang paling utama itu adalah marketing, branding, dan closing. Marketing ini pemasaran. Tadi kan ada tuh pemasaran yang kreatif. Jadi pemasaran itu marketing tuh banyak. Sekarang mungkin musimnya digital marketing, tapi banyak yang lainnya tuh. Misalkan bisa keagenan, bisa jenisnya waralaba, franchise, atau kerjasama dengan pihak lain, atau mungkin ada trik-trik lain yang kita bisa pelajari di dunia marketing. Nah, yang kedua adalah branding. Nah, branding ini tadi hubungannya dengan si kedai kopiku itu kan kelemahannya adalah belum lama didirikan, baru launching kemarin. Nah, caranya supaya ingin lebih kuat lagi, maka harus branding. Harus kedai kopiku itu dikenal orang banyak. Caranya gimana? Ya dengan cara mempromosikan brand tersebut. Branding ini jangka panjang.
Jadi nggak bisa dinikmati hasilnya dalam waktu dekat. Jadi branding ini jangka panjang, tidak bisa dirasakan hasilnya dalam waktu dekat. Tapi ini prospeknya menjanjikan suatu saat nanti beberapa tahun kemudian itu usaha kita akan lebih bagus lagi kalau brandingnya dari awal sudah ditentukan. Salah satu contoh branding yang paling sukses itu adalah contohnya adalah Aqua misalnya. Ya kalau kita beli minuman air mineral pasti kan beli Aqua gitu. Padahal tidak hanya Aqua, ada mineral, Oron 88, ada Ades, ada Le Mineral gitu kan. Tapi Aqua sukses menjadi pelopor atau membranding bahwa air minum itu adalah Aqua. Padahal sekarang sudah ada kompetitornya Le Minerale misalnya, yang ada manis-manisnya. Nah itu salah satu contoh branding. Nah branding juga bisa dibentuk sedemikian rupa sesingkat mungkin itu dengan trik-trik tertentu gitu, dengan konsep memviralkan kejadian-kejadian tertentu, dengan gimmick, dengan kontroversial misalkan, itu di dalam bisnis itu ada yang namanya bagaimana membranding produk kita supaya lebih dikenal orang lain. Nah yang ketiga adalah closing. Closing ini adalah jual beli. Jadi kan kalau dalam bisnis itu ada jual beli. Misalkan saya kalau di warung misalkan beli bawang daun. Oh, berapa? 500. Sudah dapat uangnya, dapat bawang daunnya. Itu namanya closing. Berarti penutup transaksi gitu. Tapi kalau kita cuma nanya-nanya beli ada bawang daun, ada berapa? 500. Tapi bawang daunnya itu warna hijau atau kuning? Oh ada yang hijau ada yang kuning. Oh saya pengen yang hijau aja. Ya udah nggak jadi. Nah itu belum closing tuh, baru nanya-nanya doang gitu. Jadi yang bagus itu yang sudah closing, yang sudah dapat transaksinya, sudah uangnya didapatkan atau ditransfer, itu namanya closing. Nah selanjutnya yang paling penting ini ada sebuah e-book ya. Saya share langsung di ruang kelas. Kalian bisa baca sendiri. Ada yang namanya copywriting dari Dewa Eka Prayoga, seorang konsultan bisnis, namanya Dewa Selling. Kalian bisa searching, follow juga tuh akun media sosialnya Dewa Eka Prayoga. Di YouTube-nya juga ada. Terus saya share juga e-booknya tentang skill menjual produk tanpa perlu bertatap muka dengan cara copywriting. Di sini sudah ada anatomi copywriting ya. Ada headline, ada penawaran, ada bonus, alasan, testimoni, call to action, garansi, notabene gitu. Nah, yang pertama ada headline. Headline itu banyak. Contoh headline itu macam-macam. Contohnya kalau SMA Angkasa suka ada iklannya gitu ya. Kalau kalian pernah dengar iklan SMA Angkasa kan, yakin mau sekolah di sekolah yang lain gitu. Nah, itu kan sebuah headline. Atau misalkan bersama angkasa, jayalah Nusantara. Nah, itu juga headline. Itu bisa dijadikan sebagai media bercopywriting atau mengiklan atau strategi promosi. Nah, headline ini banyak. Ada benefit headline, ada gimmick headline, ada news headline, ada curiosity headline, ada dan lain-lain. Ada banyak 13 headline, ada question headline gitu ya. Udah makan belum? Nah itu kan question headline. Atau suka ada tuh iklan di sebuah kedai minuman gitu ya. Mau dikocokin atau ngocok sendiri. Gitu. Nah itu headline untuk memikat iklan gitu. Wah apa tuh? Jadi pengen tahu. Oh ternyata milkshake. Oh ternyata kopi gitu ya. Nah itu headline. Terus yang kedua ada penawaran. Jadi kita harus menawarkan dengan cara tulisan. Jadi apa yang diinginkan calon pembeli itu kita harus bisa ajak melalui tulisan. Jangan cuma beli sekarang. Kalau itu headline kalau beli sekarang. Tapi kalau penawaran itu apa? Misalkan beli sekarang dapatkan
voucher 5 poin misalnya. Nah, itu penawaran. Beli beli minimal 100.000 dapatkan tas belanja eksklusif. Nah, itu penawaran. Terus ada yang namanya alasan. Alasan itu di mana di iklan itu kita harus memberikan alasan kenapa orang harus beli produk kita. Jadi nggak cuman produk kita bagus loh, enggak. Tapi produk ini cocok buat Anda, misalkan. Itu kebalik ya, ketika produk saya bagus, silakan Bu. Produk saya bagus nih Bu, ayo beli Bu. Nah itu beda dengan, wah Ibu cocok nih buat mengonsumsi produk saya, gitu. Itu beda alasan. Jadi kan suka ada tuh iklan-iklan yang kenapa kita harus membeli produk tersebut gitu ya. Kenapa kita harus custom clothingnya di Awerzul misalkan. Kayak tadi di video yang tadi gitu ya. Kenapa kita harus ke produk itu sih? Karena di sana ternyata ada bla 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 gitu. Selanjutnya ada bonus. Nah, bonus ini pasti banyak yang sering ditemukan kan. Beli 2 dapat 1 gitu kan. Terus beli 3 dapat 5. Terus beli 1 gratis 1, buy one get one, atau diskon, atau mungkin beli 5 dapat tas, nah, dapat payung. Nah, ini namanya bonus. Terus testimoni juga penting. Itu biasanya ditampilkan di depan gerainya atau di depan websitenya kalau online, atau di dalam Instagramnya kalau online. Itu ada tuh testimoni pembelinya gimana. Terus ada garansi produk juga sama seperti itu. Ada yang namanya nggak enak uang kembali misalkan, tidak habis uang kembali, itu kan garansi. Atau garansinya kalau pakaian biasanya garansi 7 hari atau 1 tahun gitu. Atau kalau elektronik garansi 5 tahun gitu. Itu salah satu yang bisa ditampilkan dalam sebuah iklan. Terus selanjutnya call to action. Call to action ini, jadi kalau kita ingin, misalkan ada iklan, tapi kita tidak menyebutkan cara belinya gimana gitu, ke siapa, gitu. Gimana supaya kita tuh ter terkiat gitu apa, terangsang, termotivasi untuk pengen beli produk itu. Maka di iklan itu, di dalam iklan kalau di poster gitu atau di web atau di iklan apapun, itu harus ada call to actionnya. Jadi harus seperti jual dedet gitu ya. Kalau dalam direct sharing itu beli atulah. Nah, itu call to action. Tapi kalau dalam sebuah iklan kan nggak kayak gitu. Tapi dengan cara produk terbatas, buruan sekarang juga, harga apa? Senin harga naik. Nah, itu call to action. Beli sekarang juga. Nah, itu namanya call to action. Jadi harus ada gerakan atau tulisan-tulisan yang menggerakkan si calon customer itu untuk mencoba membeli. Selanjutnya ada notabene. Notabene ini adalah catatan. Jadi apa ya? Jadi kayak call to action tapi double layer gitu. Jadi level 2-nya itu adalah notabene. Jadi kalau tadi call to action-nya harga besok harga naik, beli sekarang juga gitu kan. Terus notabene-nya kuota terbatas hanya untuk 10 pembeli pertama. Wah, nah itu notabene. Jadi membuat kita ingin cepat-cepat beli gitu ya. Walaupun mungkin aslinya nggak 10 pembeli pertama gitu. Semua pembeli akan seperti itu mungkin gitu ya. Itu kan sebuah strategi. Nah, ada yang tanyakan? Cukup ya, kalau ada yang tanyakan nanti bisa ditanyakan langsung di ruang kelasnya masing-masing atau di grup WhatsApp. Untuk tugasnya seperti biasa, ada resume yang harus kalian isi hari ini. Terus nanti Senin depan tugasnya adalah LKS bab 3. Ini dikerjakannya Senin depan aja. Pulang PTM, pulang sekolah langsung kerjakan LKS bab 3 di ruang kelas. Seperti itu. Nah, nanti untuk copywriting saya udah share di ruang kelasnya masing-masing ya, di suplemen 1.4. Kalau nggak salah sudah ada ya. Ada nggak? Suplemen 1.4. Setelah Zoom ini nanti ada suplemen 1.4 yang isinya itu tentang
modul dan ebook copywriting. Ini bagus, bermanfaat buat kita yang ingin belajar copywriting, ingin belajar jualan online, baik itu di WA, di Instagram. Itu bagaimana cara kita membuat caption, bagaimana kita membuat iklan, dan lain sebagainya. Saya share di sana. Saya juga sharekan link YouTube-nya bagi kalian yang ingin menonton kisah inspiratif dari Aware Zule. Tadinya saya kalau ingin waktunya panjang, saya mau bedah website Aware Zule gitu ya. Saya pengen bedah bagaimana mereka menerapkan strategi bisnisnya. Saya bisa buka nih websitenya di sini, tapi karena waktunya kurang, jadi saya cukupkan sekian. Tapi sebelumnya kalian buka tes 1.4 di ruang kelasnya masing-masing. Silakan dibuka. Ini kalian isi. Ada, udah muncul? Tes 1.4. Kalian isi sekarang. Kalau waktunya nggak cukup, bisa sampai nanti siang pas istirahat atau setelah selesai Zoom yang lain gitu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silahkan isi tes 1.4-nya. Ini wajib ya semuanya untuk menambah nilai harian kalian. Sambil mengisi, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya duluan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.